أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. SMP ITQ Bina Insani adalah sekolah yang istimewa karena membekali para peserta didiknya dengan muatan kurikulum nasional dan pesantren yang menitik beratkan pada pembinaan akhlak dan ibadah. SMP ITQ Bina Insani terletak di Kampung Jetis Trawas, RT 1 RW 3, Kelurahan Cepokok, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, yang didominasi dengan wilayah perkebunan dan persawahan, sehingga udara di sini terasa sejuk dan nyaman untuk dilaksanakan kegiatan pembelajaran bagi para siswa atau para santri sekalian. SMP ITQ Bina Insani telah memasuki satu dekade pertama. Tahun 2021 diharapkan menjadi tahun akselerasi, baik di bidang layanan pendidikan maupun pembinaan, maupun akselerasi dalam upaya peningkatan dan penyempurnaan sarana prasarana untuk menjadi sekolah dan lembaga pendidikan yang memadai secara infrastruktur. Bapak, Ibu, dan peserta didik sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, sesuai amanat pendidikan nasional pada hari ini 12 Juli tahun 2021 secara resmi kegiatan tahun ajaran baru 2021-2022 kami nyatakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Selanjutnya, marilah kita simak beberapa informasi paparan dari beberapa bidang layanan yang ada di sekolah, seperti bidang layanan kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Bapak Ibu sekalian dan peserta didik yang kami cintai dan kami banggakan, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan, saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar kurikulum di dinas. Yang pertama, gambarannya adalah para santri sekalian atau para siswa sekalian nanti, insya Allah kita akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, di mana di sini rencana akan dimulai pada tanggal 26 Juli. Adapun mata pelajaran yang akan kita berikan kepada para santri atau siswa sekalian adalah seperti halnya pada SMP pada umumnya, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, PKN, PJOK, Prakarya, bahasa Jawa, dan ada satu tambah lagi yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun mapel ekstrakurikuler yang akan disampaikan kemudian di lain waktu. Kemudian ada beberapa kemungkinan di mana masa pandemi ini mengharuskan kita untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau online, itu akan kita laksanakan juga. Maka informasinya nanti akan disampaikan kemudian. Adapun teknis pembelajaran jarak jauh bisa melalui Zoom Meeting, Google Form, video, atau file-file seperti format PDF, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, bagi para siswa sekalian, maka diharapkan nanti jika mana PJJ ini akan dilaksanakan, maka persiapkanlah perangkat-perangkat seperti handphone, laptop, atau komputer, wifi, kemudian kuota internet yang cukup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gambaran kegiatan pembelajaran ke depan. Selain ada pembelajaran yang material, akan ada juga kegiatan penilaian harian yang akan dilaksanakan sesuai dengan arahan guru mapel. Biasanya ini terjadi setiap satu bab selesai atau 2 bab selesai dan selanjutnya. Kemudian ada juga kegiatan penilaian tengah semester, ataupun di semester genap maupun di semester gasal. Keduanya insya Allah akan ada kegiatan ini, sehingga siswa sekalian itu bisa terukur tingkat kecapaian penguasaan kompetensi siswanya. Selanjutnya akan ada penilaian akhir semester dan juga ada penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester ini dilaksanakan di akhir semester gasal,
dan penilaian akhir tahun ini akan dilaksanakan di akhir semester genap. Kemudian yang terakhir itu ada asesmen kompetensi minimal, di mana ini adalah mengukur capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan standar nasional. Target dari kegiatan ini akan disampaikan atau diberikan kepada siswa kelas 8. Insya Allah nanti kalau kalian nanti naik dari kelas 7 naik ke kelas 8, tahun depannya itu akan ada kegiatan ini. Dan juga nanti ketika kelas 9 pun akan ada kegiatan namanya ujian sekolah. Maka persiapkan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, ikuti step by step-nya, dan bismillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, berikut ini kami sampaikan informasi pembelajaran seputar kurikulum diniyah. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka, meliputi pembelajaran materi diniyah. Yang pertama yaitu akidah, yang nomor 2 fikih, yang nomor 3 bahasa Arab, yang keempat hadis arba'in nawawi, yang kelima imla, yang keenam nahwu sharaf, yang nomor 7 sirah nabawiyah, dan yang ke-8 adalah tafsir Al-Quran. Adapun pencapaian yang harus kita selesaikan pada pembelajaran tahun ini, di antaranya yang pertama adalah hafal matan hadis arba'in nawawi, yang kedua hafal matan usul salasah, yang ketiga mampu mempraktekkan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, yang keempat menguasai dan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dasar, dan yang kelima mampu mempraktekkan percakapan bahasa Arab dasar sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan program kegiatan yang ada di lingkungan wilayah kesiswaan. Yang pertama, pembagian kelas atau rombel dan jumlah peserta didik. Tahun ini jumlah total peserta didik adalah 411 anak, terbagi menjadi 183 anak siswa putra dan 228 anak siswa putri. Untuk siswa putra dibagi menjadi 8 rombel atau 8 kelas. Sedangkan untuk siswa putri terbagi menjadi 10 rombel atau kelas. Berikut ini kami sampaikan daftar nama, rombel, dan jumlah siswa tiap rombel serta nama wali kelasnya. Untuk kegiatan kesiswaan adalah sebagai berikut, di antaranya 1. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari pramuka, bela diri solaga atau solusi laga yang dikhususkan untuk siswa putra, ekstra tahfidz, panahan, komputer, pelatihan baris berbaris untuk khusus siswa putra, dan tata boga khusus siswa putri. Selain itu, program kegiatan kesiswaan yang lainnya adalah study tour, pembelajaran luar sekolah atau PLS, pembinaan teknologi informasi, dan akhirus sanah. Demikian informasi. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan menyampaikan program-program dari Sarpras Sekolah yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Untuk program-program Sarpras Sekolah secara umumnya, yang pertama program sekolah yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan sekolah. Kedua, perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, belanja barang dan inventaris barang. Yang keempat, pemeliharaan barang dan jasa. Untuk pembagian yang pertama, pemetaan kebutuhan sekolah, yaitu terdapat catatan laporan kebutuhan pada tiap-tiap ruangan di sekolah baik berupa barang maupun jasa. Jadi
di sini Sarpras Sekolah memetakan kebutuhan sekolah secara umum, yaitu di setiap ruangan kebutuhan di setiap ruangan itu harus terpenuhi, baik barang maupun jasanya. Ini tugas Sarpras Sekolah. Terus yang kedua, perencanaan pengadaan barang dan jasa. Tersedianya barang dan jasa yang mendukung mutu pendidikan di sekolah, ya, baik berupa komputer, ya, ataupun alat-alat kebersihan seperti sapu, engkrak, pel, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, program yang keempat yaitu pemeliharaan barang dan jasa. Ya, setelah kita belikan semua itu, ya, setelah kita adakan jasanya juga, ya, kita akan memelihara sebagaimana mestinya, ya. Barang-barang yang dijaga itu lebih baik gitu kan daripada yang dibiarkan. Ya, seperti halnya dengan gedung sekolah, ya, atau gedung-gedung apapun, ya, ketika tidak dipelihara, ya, maka itu akan menjadi jelek atau buruk, ya. Terus adapun program-program tambahan lainnya, yang pertama, menganalisis kebutuhan, merencanakan perbaikan dan pengadaan sesuai situasi dan kondisi dengan menyesuaikan visi dan misi sekolah. Ini mungkin program-program dari sarana prasarana sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.